Pendahuluan perpindahan massa dan panas. Setiap hari, kita membutuhkan energi. Energi memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Berikut ini contoh penggunaan energi di industri dan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya perpindahan panas, perpindahan massa juga menjadi bagian yang banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu peristiwa perpindahan massa dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan pada skema berikut. Skema berikut menunjukkan proses perpindahan massa polutan yang dihasilkan secara alami maupun karena aktivitas manusia. Contoh polutan yang dihasilkan secara alami adalah CO2 dan H2O hasil respirasi, sedangkan contoh polutan yang dihasilkan karena aktivitas manusia adalah CO2, CO, SOx, NOx, dan partikulat matter yang dihasilkan dari kendaraan bermotor, industri, serta pembakaran hutan. Polutan tersebut dapat mengalami difusi ke udara dan mengalami perpindahan massa secara konveksi karena adanya angin. Selama perpindahan massa, polutan tersebut juga dapat mengalami reaksi kimia membentuk senyawa polutan lain. Polutan dalam fase gas tersebut sangat mudah mengalami dispersi sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Ilmu perpindahan massa dapat dimanfaatkan untuk membuat simulasi pola penyebaran polutan tersebut. Perpindahan panas terjadi karena adanya perbedaan suhu. Ada 3 cara perpindahan panas, yakni konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan panas konduksi terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam bahan yang sama. Perpindahan panas konveksi terjadi karena adanya perbedaan suhu antara suatu permukaan dengan fluida yang bergerak. Sedangkan perpindahan panas radiasi terjadi karena adanya perbedaan suhu antara dua permukaan atau lebih. Ilmu perpindahan panas mempelajari berbagai macam bentuk dan cara perpindahan panas yang terjadi dalam suatu sistem. Dengan menerapkan persamaan neraca energi, kita dapat memperkirakan distribusi suhu serta menghitung kecepatan perpindahan panas. Contoh perpindahan panas konveksi adalah saat memanaskan air di dalam panci. Suhu pada permukaan dasar panci lebih tinggi dibandingkan suhu air di dalam panci. Air yang telah menjadi panas di dasar panci memiliki densitas yang lebih kecil dibandingkan air di bagian atas yang belum panas, sehingga terjadi sirkulasi di mana air panas di bagian bawah akan naik ke atas, sedangkan air yang belum panas akan turun ke bawah dan mengalami pemanasan. Dengan demikian, terjadi perpindahan panas secara konveksi dari permukaan panci ke air. Contoh perpindahan panas radiasi terjadi dari matahari ke bumi melalui ruang hampa udara, dan perpindahan panas dari api unggun ke tangan kita untuk menghangatkan tangan. Aplikasi konkret ilmu perpindahan panas dapat dipelajari pada contoh-contoh berikut. Di negara 4 musim, terdapat pipa-pipa yang dibenamkan dalam tanah untuk transportasi air. Namun pada musim dingin, suhu udara seringkali berada di bawah titik beku dari air, sehingga air dapat membeku di dalam pipa. Untuk menghindari masalah tersebut, pipa yang ditanam dalam tanah harus memenuhi kedalaman minimal dari permukaan tanah agar air tetap dapat mengalir. Contoh soal berikut ini akan menggambarkan bagaimana menentukan kedalaman minimal tersebut dari tinjauan perpindahan panas. Hal ini adalah kasus perpindahan panas satu dimensi pada medium semi-infinite solid. Jika suhu awal tanah adalah 20 derajat Celcius dan suhu permukaan tanah min 15 derajat Celcius dan konstan selama 60 hari, serta diketahui harga sifat difusi termal tanah atau alfa didapat dari tabel A.3 adalah 0,138 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat per second. Persamaan untuk kasus perpindahan pada media semi-infinite dengan suhu permukaan konstan adalah sebagai berikut. Txm, T menunjukkan suhu tanah sedalam xm dari permukaan saat waktu 60 hari. Ts menunjukkan suhu permukaan tanah, sedangkan Ti menunjukkan suhu tanah mula-mula. Untuk menghindari terjadinya pembekuan air, maka Txm, T haruslah lebih besar atau sama dengan 0 derajat Celcius. Dengan demikian, pipa ditanam di tanah dengan kedalaman minimal 68 cm dari permukaan tanah.
Grafik berikut menjelaskan pengaruh perubahan harga difusivitas termal tanah terhadap suhu tanah di mana pipa air ditanam. Seringkali, sifat alami tanah tidak konstan dan bergantung pada kondisi tanah serta kandungan airnya. Jika sifat difusivitas termal tanah bervariasi, kita perlu mengetahui suhu tanah di mana pipa air dibenamkan. Jika difusivitas termal tanah berada pada rentang 1 hingga 3 kali 10⁻⁷ meter kuadrat per second, maka suhu tanah pada kedalaman pipa adalah sebagai berikut. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa suhu tanah pada kedalaman 68 cm akan menurun dengan meningkatnya difusivitas termal atau alfa dari tanah. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan pada ordinat yang menunjukkan angka 0 derajat Celcius. Jika kita tarik garis lurus ke kanan, akan tampak jika tanah memiliki alfa 3 kali 10⁻⁷ meter kuadrat per second, maka suhu 0 derajat Celcius atau pembekuan air akan dicapai dalam waktu 30 hari. Namun, jika alfa 1 kali 10⁻⁷ meter kuadrat per second, maka suhu 0 derajat Celcius atau pembekuan air akan dicapai dalam waktu lebih dari 60 hari. Dengan demikian, sebaiknya pipa air dibenamkan pada kedalaman yang lebih besar dari 68 cm. Contoh kasus penanaman pipa dalam tanah, serta solusinya di atas, menunjukkan contoh pencapaian kompetensi yang diharapkan setelah mahasiswa mempelajari bab 5 textbook Incropera. Aplikasi lain dari ilmu perpindahan panas adalah pada refrigerated fruit storage. Untuk mempertahankan kesegaran dan kandungan nutrisinya, buah-buahan perlu disimpan pada suhu yang cukup rendah. Contoh soal berikut ini akan memberikan gambaran mengenai perpindahan panas pada penyimpanan buah apel. Secara biologis, buah apel akan melepas gas CO2, gas etilen, uap air, dan panas ke lingkungannya, sehingga apel akan mengalami kenaikan suhu. Jika ukuran apel 80 mm dan suhu ruangan penyimpan 5 derajat Celcius dengan kecepatan udara 0,5 meter per second dan H 7,5 watt per meter kuadrat Kelvin, dalam apel terdapat generasi panas 4000 Joule per kilogram hari dengan konduktivitas 0,5 watt per meter Kelvin serta densitas 840 kg per meter kubik, maka tentukan suhu di permukaan dan di tengah-tengah apel. Untuk menyelesaikannya, kita harus membuat asumsi-asumsi yang diperlukan terlebih dahulu untuk menyederhanakan penyelesaiannya. Kemudian, kita perlu untuk membuat neraca energi pada sistem ini, yaitu buah apel. Dengan neraca energi, kita dapat menghitung suhu pada permukaan buah apel. Untuk mencari suhu di pusat apel, kita memerlukan persamaan distribusi panas yang diturunkan dari persamaan difusi panas pada koordinat sferik atau bola. Bahkan dengan persamaan tersebut, kita tidak hanya dapat menghitung suhu di pusat apel, tetapi juga dapat menghitung suhu di setiap bagian apel. Kasus ini merupakan contoh kasus perpindahan panas pada kondisi steady state pada bab 3 textbook Incropera. Anda mungkin sering mendengar istilah green industry. Secara umum, teknologi yang berkaitan dengan green industry adalah bagaimana desain alat ataupun sistem pemproses untuk menghemat energi, yaitu dengan cara menurunkan energi yang hilang ke lingkungan atau memperbesar transfer perpindahan panas, serta sistem yang lebih ramah lingkungan. Bagaimana jika ada masalah belajar perpindahan massa dan panas ini? Ada 3 tips praktis. Yang pertama, jangan malu bertanya pada dosen, asisten, ataupun teman yang sudah bisa. Kedua, temukan gaya belajarmu. Apakah kamu orang yang senang belajar kelompok atau belajar sendiri? Dan apakah kamu tipe pembelajar visual, audio, atau kinestetik? Kalau kamu sudah menemukan gaya belajarmu, sesuaikanlah cara belajarmu agar kamu dapat belajar dengan maksimal. Dan yang ketiga adalah berlatih. Jika rajin berlatih, maka kamu akan terbiasa menggunakan konsep perpindahan massa dan panas bahkan dalam kehidupan sehari-hari.